Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junub. Wa qala ayatan fi ayatil ukhra wa in kuntum junuban fattaqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijal taqol khitani aw masal khitanu wajabat al-muslim fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tasalna al-hadis wa ma'nallahu a'lamu bi-qawli. Hadratin mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, segenap para pengurus Masjid Baitul Ma'mur dan juga dari istimewa DKM dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang Allah muliakan, yang Allah muliakan. Seraya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin dan pertolongan Allah kita semua kembali dikumpulkan dalam melaksanakan rangkaian kewajiban seorang muslim, yaitu bertolakul ilmi. Tentunya mudah-mudahan yang pertama, tolakul ilmi adalah merupakan kewajiban, maka dengan kumpulnya kita bertolakul ilmi berarti kewajiban kita telah kita laksanakan. Yang kedua, dengan ilmulah manusia akan bisa meraih dan juga mendapat predikat takwa, karena tidak mungkin akan menjadi takwa yang benar, ketaatan kita kepada Allah tanpa mengetahui ilmu bagaimana tata cara untuk menjadi orang yang taat dalam beribadah dan juga meninggalkan berbagai bentuk maksiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat atau di majelis ini akan menjadi kifarat dosa-dosa kita dan sekaligus menghilangkan kebodohan diri yang ada dan sekaligus mengantarkan ibadah kita kepada ibadah yang baik. Amin. Rahmat salam mudah-mudahan selalu bercurah limpah keberlimpahan baginda Allah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam seperti ini sudah masuk bisa dikatakan terakhir untuk di tahun Hijriah, tapi untuk bulan Masehinya minggu masih tanggal 31 ya. 31. Jadi malam Seninnya pergantiannya malam atau jam 12 malam. Biasanya kan gitu kalau Masehi. Kalau Hijriah begitu masuk maghrib itu sudah masuk tanggal bulan 1, yaitu tepatnya pada Jumat malam Sabtu yang akan datang. Baik jamaah sekalian, mohon maaf atas keterlambatan. Nah, karena pas Al-Fakir baru siap-siap di luar ada yang salam 3 kali. Pas ditengok ada pasangan suami istri, ya
Jadi biasanya kalau pasangan begini suka bawa masalah. Benar. Mau curhat. Nah, kalau bidangnya udah curhat, nah, ini waktunya lama. Ya. Karena saya udah nyiapin kitab, akhirnya saya ke dalam dulu, langsung bawa sorotan dari kitab. Ini Mas mohon maaf ya, kalau ada waktu nanti curhatnya disambung, karena saya akan ngaji ke Baitul Ma'mur. Nah, itu kita mau mangkinin motor, datang lagi teman dari Nurul Huda, Ambo, yang dekat Pakai Hasan Basri. Kebetulan tadi yang menjadwal video, mungkin TKN-nya lupa atau bagaimana, hingga saya ke sana itu nggak ada jamaah. Tadi video nyusul, nah pengajiannya katanya mau diganti sama minggu kelima. Ada saya menggunakan ini, ya akhirnya alhamdulillah karena alasannya kuat, masuk dari Tenteng, motor dari Butulin, ya, jadi nggak terlalu lama ngomongnya, dan cuma nentuin bahwa pengajian yang tadi pagi diliburkan disambung di minggu kelima. Mohon maaf, saya juga udah ingat karena sekarang kisahnya kan berasa masih sore. Jam 8, jam 8:15 menit pasti acaranya, ya, baca ratib dan sebagainya sudah selesai. Insya Allah hari ini kita akan membahas fasal fi mujibatil muslim, hal-hal yang mewajibkan hadus atau mandi junub. Kenapa hadus ini dibahas sebelum sholat? Karena kita tahu bahwasannya setiap orang mau sholat itu mesti bersih dari dua hadas. Hadas kecil yang menyangkut dengan wudhu dan juga syarat sah wudhu, rukun wudhu, pembatalan wudhu, toharoh sudah kita bahas tentang hadas kecil. Maka masuk berikutnya adalah yaitu pasal menerangkan tentang mandi atau hal-hal yang mewajibkan mandi hadus. Mandi hadus adalah membersihkan hadas besar, ya, karena mandi itu ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Mandi sunnah kalau ditinggalkan selagi badan masih bersih, mau sholat tidak perlu, selagi berperasaan badan tidak ada najisnya, ya. Ketika kita tidak mandi maka tetap disahkan sholatnya asal dia berwudu terlebih dahulu. Tapi ketika hadas besar, ya, ketika hadas besar ini adalah perlu atau wajib mandi atau disebut mandi junub. Di sini dijelaskan kaslon fi mujibatil ghusli wal ghuslu qatan saya langsung mati ala sayyidil mutlaqon. Pasal menjelaskan tentang yang mewajibkan kepada mandi hadus maksudnya ghusli, wal ghuslu lugatan menurut bahasa bahwa hadus itu adalah saya langsung mati ala sayyidil mutlaqon. Ya, menurut bahasa yaitu ialah mengalirkan air kepada sesuatu yang mutlak. Contoh, kita pagi-pagi sudah cuci motor, nah, itu kata istri kita, Pak, ini kopi udah diseduh, ya, tanggung saya lagi ngadusin motor. Itu kalau menurut bahasa boleh, motor nyebut ngadusin, ya. Menurut bahasa, karena menurut bahasa bahwa yang namanya hadus itu sekedar mengalirkan air kepada sesuatu yang tidak masuk. Apakah itu sendal, apakah itu sepatu, apakah itu motor, atau rumah kita boleh. Kita ngomongnya lagi ngadusin rumah. Secara bahasa tidak salah. Tapi kan bukan masalah bahasa yang dikatakan atau menurut hukum. Bagaimana adus menurut syariat, menurut ajaran Islam dikatakan bahwa puasa Anda menurut syariat bahwa adus itu
saya lakuhu ala jami'il badan bin niyati maksusah. Inilah bedanya antara bahasa lugha atau dengan yang disebut syariat. Kalau menurut syariat yang namanya adus itu adalah mengalirkan air ala jami'il badani kepada seluruh badan kita biniatin dengan memakai niat. Kalau adusnya buat kita. Tapi kalau ngadusin orang lain seperti kita ngadusin jenazah, ya, tetangga kita meninggal dunia, otomatis orang meninggal dunia tidak bisa mandi sendiri, maka yang harus mandiin adalah yang hidup. Nah, ini juga sama. Ya. Artinya saya lalu ala jami'il badan biniati maksusotin. Bedanya kalau tadi mau nyuci motor, nyuci kain, mau nyuci sendal, sepatu, tidak pakai niat, ya, karena tidak ada syarat. Orang mau mandiin motor, nawaitul ghusla lil motorik, tidak ada, ya, tidak. Tapi yang namanya berusaha itu mesti pakai niat, dan niat itu ditentukan, yang sudah tentu, ya. Seperti orang habis tidur sama istrinya, tidur bukan sembarang tidur. Nah, bikin program bikin anak, berarti bersetubuh. Nah, maka orang dua-duanya itu wajib adus sebelum melaksanakan sholat atau sebelum wudhu. Tentunya dengan niat nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani wal qadibah. Atau orang mimpi jimat sama, ya, mimpi jimat atau memasukkan nasabah kepada pagi, mau keluar mandi tetangga tetap itu wajib mandi, wajib harus. Dan satu persatu walladzi yujibul ghusla sitatwasya, dan dijelaskan di sini bahwa yang mewajibkan adus itu ada salah satu minha tastaniku fiha rijal wa nisa. Dari yang 6 itu, yang 3 itu barang antara laki sama perempuan. Wa hiya tiqa'ul hinai wa abbaru anil tiqa'i bil ilati. Ya. Itu yang pertama. Sedangkan yang ketiga tadi wa salah satu turtasu biha an-nisa. Jadi 6 itu bukan berarti semuanya dibagian 6, ya. 6 itu dibagi 2. Kalau 6 dibagi 2, kalau matematika bagiannya 3, nah, 6 dibagi 2. Tapi kalau menurut fikih 6 dibagi 2 khususnya bab adus yang mewajibkan adus, perempuan kebagian 6, laki-laki kebagian 3. Bedanya karena laki-laki itu nanti nggak ada head, nggak ada miladah, ya, nggak ada nifas. Karena yang 3 ini khusus di perempuan, ya. Tidak ada laki-laki melahirkan, tidak ada laki-laki nifas, tidak ada laki-laki haid. Ya, laki-laki itu tadi, kecuali yang pertama adalah keluar mani dengan cara memandang, menghayal atau bermimpi, ya, itu sudah satu yang mewajibkan kita laksanakan. Dan satu-satu. Wahiyati qaul hitanaini, yaitu pertemuannya 2 fitan. Wayu abadu anil irtiqai bil ilaj, dan juga diungkapkan daripada artikel itu dengan memasukkan apa air. Nah, orang yang hidup dingin atau yang jelas ayam asafata zakari minhu yang telah menenggelamkan nasabahnya atau jakarnya daripada orang-orang itu yang pada ukurannya asyaf. Bin maksudnya daripada orang-orang yang
potong hasamat al-farji kepada farji wa yasilul adamiyun mu'lazun, dan juga jadilah orang-orang yang dimasukkan bihi ke dalam farjinya itu zunuban, yaitu orang junub atau berhadas. Bi'ilahi malukiro, dengan dimasukkannya yang tersebut itu amal itu, anapun kalau mayit salah afala yu'addu, maka tidak wajib ghusluhu, mandinya itu mayit diilahi dengan sebab dimasukkannya ke dalam farjinya. Wa amal husna, adapun kalau banci al muskil, yaitu banci muskil, fala husna, maka tidak wajib mandi alaihi kepada banci tersebut atau unsa tadi bil ailahi asatati, dengan sebab memasukkan asamannya wala bilajim al bilajim, dan juga tidak wajib mandi dikuburi dengan masuk kuburnya. Nah, di sini dijelaskan. Tadi di awal mukadimah telah dijelaskan bahwa ini adalah merupakan kewajiban. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kuntum junuban fatahharu." Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah, bersucilah kalian. Ini perintah Allah. Ya, berkaitan dengan wajibnya adus. Selanjutnya disambung lagi surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taqrabus sholata wa antum syuqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban." Jangan pula engkau menghampiri masjid untuk sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan junub. Itu diantaranya. Makanya dikatakan orang yang mabuk selagi dia belum sadar dari mabuknya, maka sholatnya tidak diterima. Ya. Orang mabuk sholatnya tidak diterima. Seperti laki-laki yang sholat tapi tidak membaca Fatihah, ya, disengaja dia baca Fatihah, itu tidak diterima. Ada lagi perempuan yang sedang dibenci suaminya selagi belum dimaafkan oleh suaminya, dan seorang hamba sahaya yang kabur dari majlisnya selagi dia belum tobat minta maaf sama majikan, itu sholatnya ditolak sama Allah. Ya. Makanya tidak boleh. Itu Al-Quran yang bilang, jangan pula menghampiri masjid, ya, syarat tujuannya sedangkan kamu dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan junub, yaitu hadas besar. Diperkuat oleh Nabi dalam hadis, ya, yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, orang dekatnya Nabi. Berarti hadisnya hadis fi'liyah, bukan hadis qauliyah. Ijal taqal khitani aw massal khitan wajabal husla wa alquhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatasal. Apabila dua alat vital kemudian pria dan wanita tersebut bertemu atau saling bersentuhan, maka wajiblah mandi. Hal itu pernah kami lakukan, aku dengan Rasulullah, kemudian kami pun mandi junub. Nah, itu diantaranya. Jadi makanya wajib mandi itu yang pertama adalah memasukkan hasafah, ya, atau kemaluannya laki-laki ilal farji kepada kemaluannya istri kita. Ya, masuk doang, tidak keluar mani, tetap wajib harus. Ya. Ujungnya doang asal sempurna. Tahu ujungnya doang kan? Tahu. Ya, ujungnya itu batasnya yang kayak error itu.
itu segitu doang masuk, itu udah wajib mandi. Apalagi masuknya lebih dalam. Asal cuma, nah kalau kayak ini ya masuk tuh, itu udah wajib mandi, wajib harus. Jadi ini jadi contoh ini. Itu wajib harus. Mau keluar mandi kagak? Ya. Hasapannya hasapa perempuan hidup atau yang mati? Ya. Umpama ada seorang yang bekerja di rumah sakit tukang penunggu mayat. Oh yang meninggal artis, masih gadis lagi, kecelakaan. Ya, kata si penunggu, kasihan nih, belum kawin udah mati duluan. Ya, udah gua kawinin dulu lah. Nah, akhirnya dikawinin itu, padahal orangnya sudah mati. Orang yang mati tadi, seandainya sudah diaduskan, maka tidak perlu diaduskan lagi. Tapi yang hidupnya tadi yang memasukkan hasapahnya, walaupun tidak sampai keluar mandi, tetap dia wajib mandi. Ya. Si penunggu mayit tadi, ya, tadinya mau iseng-iseng, begitu palu masuk palanya doang, ada sapam, akhirnya kagak jadi, tetap dia wajib mandi, wajib harus. Itu diantaranya. Jadi ulama itu menjelaskan sesuatu itu pasti karena berdasarkan perintah Gusti Allah. Cuma kalau di sini Pak Ibu junuban atau halu itu hanya perintah saja. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Nah, mandi ini kan kalau secara umum mandi itu kan ada yang mandi ke kepala-kepala, ada yang mandi sekedar sepotong badan. Nah itu. Nah mandi di sinilah yang diatur oleh ilmu fikih, yaitu mandi junub itu seperti apa. Nah makanya tadi dikatakan bahwa adus itu ada adus menurut bahasa, menurut hukum, ada adus menurut syar'i. Yaitu menurut syar'i orang yang membasahi seluruh badannya dengan memakai niat yang sudah ditentukan. Jadi tergantung junubnya, ya tergantung junubnya. Seperti perempuan habis melahirkan, ya itu kan niatnya nawai urok al hadasil minal wiladati kalau habis lahir, ya kalimatnya kan seperti itu kalau bahasa Arabnya. Ya. Niat saya mandi setelah melahirkan, ya mandi junub, wajib berwudu. Kalau perempuan habis haid, ya selesai haid berarti zaman sucinya sudah ada atau haidnya sudah kering, maka wajib menyegerakan mandi. Nawai urok al hadasi minal haidi. Wajib. Kalau ini mah enggak, habis melahirkan keluarlah darah yang namanya darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang menyertai setelah seorang perempuan melahirkan anaknya. Lahir normal atau lahirnya keguguran, tetap saja diiringi dengan darah yang namanya darah nifas. Maka ini pun niatnya sama. Nawaitu al hadasi minan nifasi fardhu. Itulah yang disebut maksusotan atau niat yang ditentukan. Seperti orang sholat johor, niat saya sholat johor 4 rakaat, Allahu Akbar. Ya, kalau yang senang usolli namanya usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati ada amrillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini mau sholat johor, sholat asar ditentuin sholatnya. Ini sholat johor, ini sholat asar, ini sholat maghrib, ini sholat isya, termasuk tadi ini junubnya junub yang mana, ya adasnya ada junub yang mana. Kalau perempuan tadi wiladah, haid sama nifas. Adapun yang 3 barang-barang. Itulah dijelaskan bahwasannya dalam pasal ini mandi, ya, ditinjau daripada bahasanya yaitu mengalirkan air, dan hal yang mengakibatkan atau menjadikan orang wajib adus ada 6 secara global, terbagi 2, yakni yang 3 di antara 6 itu bersama-sama pria dan wanita, yaitu 1 perpaduan atau bertemunya 2 alat vital bersetubuh dengan suami istri, masuknya jakar atau alat pria yang hidup secara nyata, atau
kepalanya atau ujung jakarnya yang sempurna, hanya diperkirakan saja. Bagi yang kepalanya buntung bagaimana? Nah, jika ulama sangat detail, karena tidak semua orang ujungnya normal, ada yang ujungnya buntu. Saya punya tetangga namanya Pak Enjal, itu dioperasi Pak, kalau kita dipotong. Ya? Tapi tetap dia punya istri dan punya anak. Itu kan mengukurnya susah ya. Nah, tetap aja ukurannya kan. Pantas ulama sampai detik begini. Nah, diperkirakan saja. Atau bagi yang kepalanya buntung, artinya kepala jakarnya. Ya, itu diantara. Dan semua itu menyebabkan orang mandi atau wajib mandi baik pihak pria maupun wanita, baik yang memasukkannya atau yang dimasukinya. Jadi memasukkan berarti pria, yang dimasukinya perempuan. Berbeda dengan mayit. Tadi sudah disinggung sedikit. Mayit wanita yang sudah dimandikan, ya, sudah dihabiskan. Kalau seandainya wanita sudah dihabiskan lalu disetujui lagi, ya, maka mayit tersebut tidak wajib dimandikan ulang. Demikian pula banci atau becok, ya, becok muskil yang tidak wajib baginya mandi akibat memasukkan hasapannya, dan juga tidak wajib mandi pula sebab dimasuki kuburnya. Sampai ke bencong-bencong dibahas, ya. Yang sekalian. Yang kedua, keluar air mani. Kalau tadi yang pertama hanya sekedar memasukkan jahat atau hasapan kepada tadi, masuknya sudah jelas. Bahkan sampai ukuran orang buntung saya nggak ada kepalanya, ya, itu diperkirakan. Yang kedua, keluar mani tanpa bersenggaman, ya, walaupun hanya sedikit atau berupa darah, ya, yang keluar. Seperti ini Belanda biasanya kaum muda mudi yang berkhayal karena belum pernah kawin, ya. Makanya guru saya ngomong begini, dalam hidup itu ada pandangan hidup, ada perjalanan hidup, ada pegangan hidup. Nah, saya serius banget, dia itu bahas apa nih? Pandangan hidup, pegangan hidup, perjalanan hidup. Kita kan serius banget dengannya. Ternyata, nah ini urusannya anak muda nih, pandangan hidup. Kalau biasanya kalau usia-usia muda begitu, jangankan melihat aja, memandang saja udah langsung hidup. Seperti kita lihat layar tancap. Terus filmnya film porno. Kalau usia-usia masih muda, susah dikendalikan kebesaran. Ya, gua kambing hidup udah. Tapi model-model kita, nah kita mau udah bisa bukan kanan hidup lagi. Biasanya pegangan hidup, udah dipegang baru. Ada juga yang udah berjalan baru hidup. Aduh, karena saya ya bahasanya begini. Saya serius banget. Dikata kayak ada orang nanyain, semalam saya ngobrol sama Pak Ube, sama Pak Kasula, terus sama Pak Haji tukang ambil ikan. Cerita banyak, kalau saya dengerin aja, gitu. Ya Pak Haji, kalau ujungnya ngobrol mancing. Kata saya mancing mah nggak ada jalan. Yang paling mudah itu ikan apapun kalau umpannya pakai gaji. Kata saya, gaji apa Ustaz? Gaji sapi apa gaji kambing? Kata saya gaji bulan berapa? Juli. Kata saya gaji bulan Juli. Astagfirullah, gaji itu saya serius banget katanya dengerin. Itu digaji kambing atau gaji sapi, habis korban kan banyak, masih sisa-sisa. Itu kata saya gaji bulan Juli. Dibawa ke pasar lihat ikan lele, beli lele. Ya, beli lihat ikan patin, beli patin, pakai gaji cepat. Nah, itu. Ada lagi, ya teman saya datang ke rumah, nanyain yang pemancing, masa saya ada-ada aja.
Saya nggak pernah belajar sampai mancing. Lu ke Sorong, Kiai Toto di Cariuk, dan saya beliau jagonya. Kalau beliau bawa pancing 5 menit doang, setengah ember dapat. Terus saya mah bukan ahlinya. Pas al-Arabi itu perkara yang kamu nggak tahu bukan ahlinya. Kalau beliau kakinya ditaruh di air sebelah, ditaruh di kaki atasnya sebelah di atas. Mancing 5 menit setengah ember dapat. Di kali biasa, saya juga nggak tahu ilmunya seperti apa. Itu. Saya pernah ke Ustaz Mahmud Nawawi, beliau lagi mancing. Masih lagi di sana, beliau lagi mancing. Ya Allah, ya Allah. Tapi saya nggak mau ijazah mancing. Ya. Cuma ngobrol. Ya, jangan mau katanya jadi orang mancing. Enggak, barangkali ada ininya, oke, ada kritiknya. Kata Ustaz Mahmud. Ini, kalau kamu pengen jadi tukang pancing gampang. Kalau mau mancing, perhatikan istri kamu lagi tidur. Kalau tidurnya, tangannya ke sebelah sini, pegang jejernya pakai tangan kanan. Kita kan serius banget kan? Terus kalau tidurnya ke sebelah kiri, tangannya, nah itu pakai tangan kiri. Terus kalau seandainya istri kita buruk, oke, nah tangannya 2 pegang jauh. Kalau istri kita lagi celentang, ngapain mancing? Ngapain mancing? Orang buat celentang begitu udah, yang ada aja tubruk. Oh, ya. Udah segitu doang, udah. Kita serius banget, kata saya dapat ijazah nih. Dapat ijazah, ujung-ujungnya gulauan, ya gulauan supi itu namanya. Ya Allah, ya Allah, ya kami Pak Kiai ini, kata saya ngomong serius banget ya. Ya beda lagi kan sama teman-teman kita yang sering gulauan kan. Ngomong sama Kiai kita dengerin aja, ilmu bawa dikerjakan. Tapi ujung-ujungnya kalau istri katanya lagi celentang, ngapain lagi mancing? Ya udah kayak itu katanya ikannya lebih gede. Jadi, nah itu gulauan supi namanya. Nah, terus yang ketiga yang mewajibkan adus yaitu orang mati, orang meninggal dunia, dan ini bukan wajib adus, sebetulnya wajib diaduskan. Ya, kecuali mati syahid. Semua syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Mana yang boleh dipandingkan, mana yang tidak boleh dipandingkan. Yang boleh dipandingkan seperti mati syahid dunia. Seperti kemarin anaknya orang nomor 1 di Jawa Barat, ananda Eri. Nah itu syahid dunia, tetap itu mah wajib diaduskan. Yang wajib, yang syahid dunia akhirat itu adalah orang yang perang antara Islam dan orang kafir, ya mempertahankan agamanya lalu mati. Nah orang tersebut tidak usah dimandikan dan cukup membungkusnya pun dengan kain yang nempel di badannya. Dan dari 3 di antara 6 perkara lainnya khususnya wanita. Ya. Namun kalau mayit nih, otomatis orang yang mau memandikannya itu sunat melaksanakan niat. Kalau mau memandikan mayit wajib, tapi niat memandikannya sunat. Kita niat memandikan mayit nih, ya. Mayitnya si Ahmad umpamanya. Saya yang mau mandi, nawaitul ghusla li hadzal mayyit atau li hadzal mayyit Ahmad bin Fulan, ya. Niat saya memandikan atau mengaduskan nawaitul ghusla li hadzal mayyit, ya. Lillah ta'ala. Niat saya memandikan mayit karena Allah. Memandikannya wajib, tapi niat memandikannya sunnah. Beda lagi dengan mewudukan. Ya. Mewudukan atau mewudukan mayit hukumnya sunat, tapi niatnya wajib. Nawaitu doa li hadzal mayyit fardhu ilaika. Niat saya memandikan mayit ini karena Allah, dari mulai mencuci muka
mencuci tangan, mengusap kepalanya, dan juga mencuci dua kakinya, itu harus memakai niat. Hukumnya mewudukan mayit sunat, tapi niatnya wajib. Beda. Memandikan mayit, menghaluskan mayit hukumnya wajib, tapi niatnya sunat. Itu bedanya. Nah. Dan yang terakhir, maksudnya yang ketiga, ya, yang mewajibkan halus itu bagi wanita saja. Yang pertama haid. Tadi sudah dibahas. Nawaitu al-qadasi min al-haidi wa qalilaha. Kita kalau istri kita belum bisa halus, wajib suaminya mengajarkannya. Yang kedua nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, yang keluar dari wanita beriringan dengan keluarnya bayi bila tidak melahirkan, itu mengakibatkan wajib mandi secara pasti, mutlak hukumnya. Ya. Dan darah ini adalah darah yang tertahan selama hamil. Kalau normalnya setiap bulan kan istri kita haid, ya. Tapi karena tertahan dengan hamil, maka darah haidnya terkumpul selama 9 bulan. Lalu setelah anaknya keluar, barulah darah tadi yang terkumpul tadi keluar selama 40 hari paling lamanya. Ya, normalnya ada yang 20 hari, ada yang 1 hari semalam, ada yang saat itu langsung kering. Seperti Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah itu habis lahiran langsung kering, tidak ada nifas. Nah, tapi kalau istri kita pasti ada. Karena bukan wanita-wanita pilihan Allah, pilihan kita itu, ya, yang teman sekalian. Jadi ada diceritakan, ada yang sunjirotan kalau bahasa Sundanya, ada yang 20 hari, yang galing-galingnya adalah 40 hari, dan paling lama orang nifas adalah 2 bulan, berarti 60 hari. Kalau sudah 60 hari, ternyata istri kita masih ada darah keluar. Nah, ini bisa dikategorikan darah istihadah, darahnya darah penyakit, makanya diperiksa oleh dokter khusus bagian kandungan. Takutnya istri kita bukan darah nifas lagi. Kalau bukan darah nifas lagi, wajib kita ikut sholatnya. Ya, itu. Dan juga boleh melayani suaminya karena darahnya bukan darah nifas. Tapi kalau masih ada darah nifas, masih haram. Seperti orang haid tidak boleh, ya, di alam suka antara dengkul dan juga pusat. Ya, itu diantaranya. Yang terakhir adalah wiladah, saat melahirkan disertai dengan keadaan basah. Ya. Dan itu juga mengakibatkan wajib mandi, ya, secara pasti dan mutlak. Bahkan pendapat yang sahih, wiladah itu menyebabkan wajib mandi baik disertai keadaan basah ataupun ketika lahirnya tidak ada basah dan kering, tetap saja wajib mandi atau wajib halus. Ya, itu diantaranya keterangan yang dijelaskan oleh ulama tentang halus, dan juga Al-Quran dan hadisnya yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa, ya, dan di dalam surat Al-Maidah, dan diperkuat hadisnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah tentang bagaimana hukum wajibnya kita melaksanakan toharoh, atau dalam hal ini bukan toharoh sifatnya yang hadas kecil, tapi hadasnya hadas besar. Itu saja barangkali untuk malam hari ini, ya, jam 9:12 menit, Bapak sekalian, ya. Dan mohon maaf juga Al-Fatih lagi sebenarnya lagi kurang enak perut karena ini kajian bilangan, dan juga setelah Fatih harus dikerokin sama istri, ya, karena mantu juga lagi sibuk, ya, beliau ada jadwal juga di bukit malam hari ini, waktunya juga sama. Jadi Al-Fatih tetap, ya, masai. Bahkan kemarin juga jadwal Jumat sebetulnya bentrok sama masjid yang lain, cuma ingat di sini 2 bulan sekali. Jadi kalau kembali lagi kayak keluar, ya, akhirnya
berhijab, saya ikut orang, ya, dan saya memilih ke Baitul Maqdis. Dan malam hari itu mohon doa, Al-Fakir tidak lama-lama langsung berakhir dari tempat ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa di penghujung tahun 1443 Hijriah ini, mudah-mudahan umur yang tersisa umur ini menjadi umur yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat yang sempurna, ya, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah yang berlimpah kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah dari kewakilan ya dzikri wala makam ada min haitsu makana ya ya Allah ajat jamaah masjid Baitul Maqdis. Amin ya Allah. Ya wabil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wabil barakah Allahumma ajina bil hayati ulama. Amin. Wa amin bi maudi syuhada. Amin. Wa sunna yawma qiyamati sunnati al-awliya. Amin. Allahumma tawil umurana manfa'atan rahimatan bi dinina wa dunya wa ukhra. Amin. Allahumma sukur barakah بالرزق والعمر والعافية والصلاة والاستقامة والاستقامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله موفق إلى أقوال الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.